Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Alfiani, peserta Latsar Angkatan ke-13 Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya kembali dengan video jurnal harian saya dengan materi pelayanan publik, di mana materi pelayanan publik ini merupakan materi bagian dari agenda peran dan kedudukan ASN. Seperti biasanya, pada jurnal harian terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rangkuman materi pembelajaran yang sudah dijelaskan atau diajarkan oleh pemateri, kemudian refleksi dan internalisasi tentang makna materi pembelajaran bagi peserta, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilakukan untuk menerapkan materi pembelajaran. Untuk yang pertama, rangkuman materi pembelajaran, sebagai peserta diajarkan arti dari pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik itu bisa diartikan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif ya. Kemudian ada 3 unsur penting dalam pelayanan, di mana untuk pelayanan publik itu sendiri 3 unsurnya adalah organisasi pelayanan publik, kemudian ada penerima layanan, kemudian yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip pelayanan publik, di mana prinsip-prinsip pelayanan publik ini ada 9. Yang pertama itu adalah partisipatif, kemudian pelayanan publik, kemudian responsif, dan lain-lain. Kemudian arti dari mudah dan murah dalam prinsip-prinsip pelayanan publik itu adalah mudah itu artinya persyaratan masuk akal dan mudah dipenuhi. Jadi jangan sampai kita memberikan suatu pelayanan yang persyaratannya susah ya. Kemudian susah untuk dipenuhi, maksudnya untuk bisa lulus misalnya, untuk bisa kita jalankan itu sulit. Kemudian dari segi murah adalah dia murah, tolak ukurnya apa? Biaya yang dibutuhkan terjangkau oleh seluruh warga negara. Jangan sampai dia cuma murah di kalangan tertentu saja. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana sih cara ASN berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik. Yang pertama adalah kita harus tahu kesadaran tentang siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Nah, kita harus sadar bahwa kita sebagai ASN, kita adalah pelayan publik. Kemudian yang kedua adalah menjalankan SOP dengan menerapkan 3S, senyum, salam, sapa. Yang ketiga adalah kerjasama dengan rekan kerja untuk memberikan layanan yang baik. Itu cara kita berkontribusi. Kemudian ada yang disebut dengan pelayanan prima ya. Nah, pelayanan prima ini dia punya prinsip-prinsip, yaitu ada 5 ya. 5 prinsip-prinsip manajemen pelayanan prima. Pertama, responsif terhadap pelanggan ya. Kemudian kita harus membangun visi dan misi pelayanan, kemudian menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Kemudian pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai. Jadi kita harus terus dilatih dan dikembangkan bagaimana cara untuk melayani dengan baik. Kemudian yang kelima adalah apresiasi untuk pegawai yang melakukan kinerja pelayanan yang baik. Nah, dimana kalau misalnya kita udah menerapkan prinsip-prinsip ini akan membangun iklim organisasi pelayanan yang baik. Nah, dapat dilihat dari 7P. Nah, 7P itu ada banyak, salah satunya adalah passionate. Kemudian sebagai pelayan yang baik, maka kita harus tahu etiket pelayanan publik gitu. Pertama adalah sikap dan perilaku, kita harus perhatikan. Kemudian ekspresi kita, penampilan kita, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya, kita harus tahu itu ya. Kemudian yang kita pelajari ada kata-kata kunci dalam praktek pelayanan publik, yaitu kita harus ada atensi, kemudian senyum, salam, kemudian ada kata-kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, ASN yang berprofesi sebagai dosen pasti juga tetap menjadi pelayan publik, di mana pelayan publik ini kita menyediakan pelayanan berupa jasa. Jasa itu adalah pendidikan yang kita berikan di perguruan tinggi kepada mahasiswa. Nah, di sini ya, apa sih yang pernah kita lakukan sebagai dosen dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, di mana
partisipatif. Jadi mahasiswa itu partisipatif ketika misalnya mereka udah mendapat layanan berupa pengajaran dalam satu semester, maka dia akan memberikan evaluasi berupa indeks prestasi dosen. Dia akan menilai kinerja dosen yang telah mengajar kelas mereka selama satu semester. Kemudian di sini juga prinsip-prinsip pelayanan publik adalah efektif dan efisien. Jadi dia akan menilai bahwa apakah pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen di dalam kelas itu sudah berjalan efektif dan efisien. Kemudian kalau prinsip-prinsip pelayanan publik ya juga misal berkeadilan. Nah, kita harus sebagai dosen gitu ya memberikan layanan atau mengajari semua mahasiswa tanpa pengecualian, tanpa melihat ras, latar belakang gitu ya, mau lihat dia anaknya siapa, profesi orang tuanya apa, tanpa melihat itu. Kita melakukan pelayanan publik dalam proses pengajaran ini sama untuk semua mahasiswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video jurnal harian saya untuk materi pelayanan publik. Semoga kita sebagai ASN yang berprofesi sebagai dosen dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik di masa pandemi ini dengan menjalankan perkuliahan dengan efektif, efisien, aksesibel, kemudian dan juga berkeadilan.